Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal bashar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi la ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ila hadrin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi thumma ila jami'i ikhwanihim minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'ina wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasana sirrah, thumma ila jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khala wa kharatina wa masyikhina wa muallimina, thumma ila khususan almarhum Abi Hajuz Susan almarhum Susan almarhum Susan almarhumah Susan almarhum Syekh Mafullah Kiai Haji Arafan bin Haji Allah Syekh Mafullah Kiai Haji Syekh Mafullah Kiai Haji Jajal Susan Kiai Haji Masyuhada bin Yassalah Syekh Mafullah Kiai Ali Syahrani ila khususan almarhum al-marhum fi hadal qaryah wa ila jami'i mu'allafil ladhi kutubil ladhi ta'alamna wa 'allamna mu'allafatihim. Nas'alukallahumma bi barakatihim an tulhimani wa tanfa'na bi ulumihim an natushahum bir rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Al-mukarram wal mukhtaram, para alim, para ulama, para asatidz, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul majlis, sahibul fadilah, akhina Kiai Tubagus Bakar bin Habibi
matanallah bitulihi wa hayatihi karam al-mukhtaram Ketua Majelis Kabuyutan Pamanarasa Mas Riyu beserta jajaran pengurus Al-Karam Akhina Kiai Lukman Hakim, Al-Karam Akhina Ustadz Talim, Karam Akhina Ustadz Syekhur Rahim, dan jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Matanallah bitulihim wa hayatihim. Hari ini Selasa, malam Rabu, tanggal 30 Agustus 2022, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1444 Hijriah. Insyaallah malam ini kajiannya hadis Riyadus Shalihin, masih melanjutkan bab sabar. Hadis yang ke-37 dari bab sabar. 2 minggu yang lalu hadis yang ke-36 sedikit saya jelaskan dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghikayatkan atau menceritakan para nabi bisa jadi kejadian tersebut yang dialami oleh Rasulullah dan juga bisa jadi dialami oleh nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad diutus. Apa yang dilihat oleh sahabat tersebut bahwa nabi atau rasul yang dilihat oleh sahabat tersebut ketika berdakwah menyebarkan agama di sebuah kampung atau di sebuah kaum, nabi tersebut mengusap darah di wajahnya. Lalu kenapa ada darah di wajah nabi atau rasul? Dalam satu riwayat, karena ada penolakan dakwah nabi dan rasul oleh kaum tersebut. Karena dakwah nabi dan rasul itu tentunya mengajak kebaikan, mengajak jalan menuju ridho Allah. Tetapi yang diterima oleh nabi dan rasul itu justru penolakan dan diancam secara fisik. Dan ini pun terjadi pada Rasulullah SAW ketika berdakwah di Taif, ya. Jadi Rasul ketika dakwah di Taif itu menerima penolakan oleh kaum di Taif, sehingga Rasulullah itu dilempar oleh batu sampai berdarah. Apakah Rasulullah marah? Enggak, ya.
Rasulullah iri atau benci? Enggak. Bahkan Jibril pada waktu itu turun ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau engkau izinkan aku saat ini memindahkan gunung Uhud, maka akan aku pindahkan gunung Uhud untuk menghancurkan kaum Taif. Tapi kata Rasul apa? Gak usah Jibril, gak usah. Dan di situ Rasulullah berdoa, Allahumma ghfir li qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah ya, li qaumi, terhadap kaumku, fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu semua la ya'lamun, mereka tidak mengetahui bahwa aku ini sesungguhnya adalah nabi dan rasul. Akhirnya apa, Pak? Penduduk Taif saat ini, kalau kita lihat di Taif itu sudah hijau. Jadi banyak tumbuh-tumbuhan yang hidup di Taif. Bahkan sekarang saat ini sudah tidak ingkar atau kafir lagi terhadap ajaran Islam. Itulah buah dari kesabaran. Apa hikmahnya untuk kita kalau ada yang caci, ada yang maki, ada yang benci, ada yang sebel? Maka kita harus sabar. Kalau kita balas membenci, kalau kita balas menghujat, kalau kita balas dengan fisik lagi, maka tidak akan bermanfaat dan bernilai. Iya. Itu sekilas hadis yang ke-36. Nah, sekarang hadis yang ke-37, huwa an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id wa Abi Hurairah, dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, ma yusibu, tidak akan kena atau menimpa al muslima, kepada orang muslim, min nasibin, dari kepahitan hidup, wala wasobin, dan juga tidak menimpa kepada seorang muslim penyakit, wala hammin, dan kesusahan, wala hazanin, dan juga tidak akan menimpa kepada seorang muslim, hazan itu belangsak atau belangsak, Pak. Jadi kalau belangsak itu dibawa susah, Pak. Kalau bangkrut, bangkrutnya total gitu ya. Kalau misalnya dagang habis modal, punya utang lagi, itu namanya belangsak. Udah jatuh dari tangga, nginjak kotoran, nah itu belangsak namanya. Wala ghammin, dan juga tidak akan menimpa kepada seorang muslim, ghammin itu kebingungan. Tahu bingung, Pak?
puyang, bingung. Hatta syaukatu, sehingga duri itu yushakiluha, menusuk terhadap badannya atau jiwanya. Illa kafarallahu, kecuali Allah mengifaratkan, Allah menutup biha kepadanya, pada semua itu, min khotoyahu, dari kesalahannya. Muttafaqun alaih, ini hadis muttafaqun alaih. Al-wasabu, yang dimaksud dengan al-wasabu al-maradu, yaitu marad, artinya sakit. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang ke-37 yang berkenaan dengan sabar ini datangnya dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah. Rasulullah pernah bersabda, ma yusibu al muslima min nasibin wala wasabin wala hammin wala hazan. Sabda Rasulullah, tidak akan pernah menimpa kepada seorang muslim, ya, tidak akan kena apa? Tidak akan pernah kecapean, keletihan, kemudian tidak akan pernah kena penyakit, tidak akan pernah susah, nggak pernah bingung, nggak pernah belangsak, sampai kalau ada duri itu menusuk ke dalam badannya, kecuali Allah mengifaratkan atau menutup biha kepadanya min khotoyahu, dari semua kesalahannya. Artinya kalau seorang muslim terkena apa? Terkena musibah, terkena bencana, baik penyakit, sakit yang lama nggak sembuh-sembuh, yang tadinya kaya jatuh miskin, yang tadinya nggak punya pikiran jadi banyak pikiran, jadi puyang, bingung, mikirin hidup, sampai kesusahan tersebut, Pak, penyakit tersebut, kesusahan tersebut sampai ke dalam jiwanya, saking belangsaknya itu, ya. Kalau yang muslim itu terkena seperti itu, dalam kolbunya nih, Pak, raditu billahi robba, aku ridho terhadapmu ya Allah, apapun yang engkau berikan aku ikhlas, aku terima dengan ikhlas apapun yang engkau berikan. Maka kata Rasul, Allah itu akan menutupi kesalahanmu. Jadi kalau dikasih sakit sabar, maka dosanya itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar, Pak, kalau orang sakit nggak sembuh-sembuh, itu jangan-jangan sedang dikafarkan dosanya, dosanya sedang dihilangin. Asalkan ketika sakit jangan ngeluh. Tahu ngeluh, Pak? Ngerosulak mulu gitu. Dokter lah disalahin, dokter suwe banget nih. Tukang urut tadi disalahin. Kadang-kadang yang sakit begitu, Pak, makin tua kan makin manja sakit. Kembali ke anak-anak. Dan saya ngalamin, ketika orang tua saya sakit, sakitnya jantung, Pak. Obatnya segini nih, Pak, ada kali 20 masa kepel. Kata saya dan adik saya, Pak, minum obat ini dari dokter. Apa katanya? Wah, lu mau matiin gua katanya. Ini racun jangan-jangan. Sabar, Pak. Berobat kan susah, mahal lagi dari dokter. Jadi kalau sakitnya nggak sabar, maka akan ditunda lagi dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau ditimpa musibah yang tadinya punya pangkat, dicopot pangkatnya, yang kaya jadi miskin, yang pengusaha jadi bangkrut. Kalau nggak sabar, maka dosanya tetap akan ditangguhkan oleh dirinya di hadapan Allah nanti Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sabar nih Pak, nah kalau sabar, dosanya akan Allah tutup di dunia, derajatnya akan ditaikkan oleh Allah di dunia sampai juga di akhirat. Nah kita siap-siap ya, harus siap-siap sabar nih, karena semua pasti akan kita alami. Ya, kepahitan hidup, kebelangsakan hidup, kebingungan hidup, sakit yang luar biasa yang mungkin nanti kita alami nggak pernah sembuh-sembuh, ini obatnya sabar. Ketika berobat sabar, minum obat sabar, makan yang enak-enak, seharusnya enak, tapi dipahitin Pak, di lidah Pak, pahit Pak, itu Pak ya, orang sakit harus sabar, terima saja. Raditu billahi robba, kuncinya itu Pak. Kalau sudah raditu billahi robba, ya, jadi kalau raditu itu kekuatan iman Pak ya. Taruhannya iman. Jangankan gantung, apa sih namanya, orang kalau mau digantung itu dibunuh dengan cara gantung ya, ada yang dipenjara, ada yang dibunuh, itu terasa nikmat Pak. Jadi katanya kalau punya iman, taruhannya digantung dengan kematiannya itu gantungan itu katanya laksana lampaian sang bidadari. Kalau iman landasan. Satu tuh Pak. Dua, hadis ke-37, wa an Abi Mas'ud, dari Abi Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala berkata ia, dakhaltu, aku masuk, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan bermula Nabi yu'aku, sedang sakit panas. Fakultu, maka berkata aku, artinya Ibnu Mas'ud berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tu'aka wa'kan syadida, sesungguhnya engkau sedang sakit panas yang amat. Nah, panasnya amat, syadida. Qala berkata, bersabda Rasul, bala betul, inni u'akaka ba'u kama ba'uka rajulan minkum, betul aku ini sedang sakit panas. Sakit panasnya itu seperti bandingan dua laki-laki yang sedang sakit. Jadi panasnya Rasul itu dibandingkan dengan dua orang laki-laki yang sakit panas, dijadiin satu, kira-kira gitulah bandingannya. Kultu, berkata Ibnu Mas'ud, dzalika annalaki ajron, annalaka ajroini, kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya engkau mendapatkan dua ganjaran. Kata Ibnu Mas'ud, qala, bersabda Nabi, ajal dzalika kadzalika, betul yang demikian itu aku dapat dua ganjaran. Apa kata Rasul? Ma min muslimin yusibuhu adza, tidak ada seorang muslim yang terkena musibah, tertimpa musibah, syaukatu fama fauqaha, seperti duri yang masuk
fama fauqaha, bahkan lebih dari itu, illa kaffarallahu biha sayyiatihi, kecuali Allah mengifaratkan, menutupnya kepadanya. Wa khuttat, dan rontok anhu padanya, dunubuhu, dosa-dosanya, kama tahuttu syajaratu warqaha, sebagaimana rontoknya daun yang ada di pohon. Muttafaqun alaih, ini hadis muttafaqun alaih. Jadi ketika Rasulullah sakit itu ada yang dijenguk, Pak. Yaitu sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi kalau ada orang sakit, ini sunnah Pak ya, kita jenguk. Sakit di rumah atau yang di rumah sakit, minimal kita jenguk. Nggak bawa apa-apa, malu katanya. Kalau nggak apa-apa ya cukup dengan doa. Jadi kehadiran sahabat, saudara mungkin bisa dirasakan oleh kita ketika kita sedang sakit, ada yang datang Pak, entah saudara, tetangga ataupun sahabat, itu kan ada sesuatu yang lebih, kenikmatan batin. Ternyata masih ada yang ngeh Pak, ada yang peduli. Ya, saya sedang sakit, ada yang jenguk, walaupun nggak apa-apa. Jadi kita datang ke orang sakit itu, apalagi didoain Pak, ganjarannya luar biasa bagi yang sakit ataupun bagi yang jenguk. Nah ini Ibnu Mas'ud pernah datang ke Rasulullah ketika Rasulullah sedang sakit Pak, panas. Sama Pak, Rasul juga Pak, panas, penyakit, sakit. Inilah yang disebut dengan a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan. Di samping Rasul punya sifat yang wajib itu 4, ada sifat yang jaiz namanya, sifat yang boleh dimiliki oleh Rasul, yakni sifat a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan. Kita minum, Rasulullah minum. Kita makan, sama Rasulullah makan. Kita tidur, sama Rasul juga tidur. Cuma kalau tidurnya kita ngorok, Rasul mah enggak Pak. Ya, matanya merem tapi batinnya hidup. Itu Rasul. Kalau kita mata merem, mulut ngorok, kolbu pun sama, ikut itu bedanya doang. Kalau kita kan bentar-bentar mah ya. Kita sakit, Rasulullah pun sakit sama. Kita suka meludah, Rasul pun sama suka meludah. Cuma ludahnya Rasul dengan ludah kita beda. Suatu ketika kan ada, ketika Rasulullah dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, berangkat ke Gua Hira bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ini cerita Pak ya. Masuk Gua Hira, Abu Bakar duluan ceritanya. Tenang Rasulullah, saya mau duluan, takut ada binatang. Pas masuk, betul Pak, Abu Bakar As-Siddiq digigit kalajengking. Kalajengking Arab Pak ya. Tahu Rasul mukanya merah, kenapa engkau Abu Bakar? Nggak apa-apa, biasa aja. Itu mukanya merah. Ini tangan digigit kalajengking. Mana sini? Apa kata Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Ludah sedikit Pak, sembuh total saat itu juga. Itu ludahnya Coba kalau kita Pak. Aduh, luar biasa Pak ya. Jadi intinya Rasulullah pernah sakit panas, bandingan sakit panasnya Rasulullah itu
sama dengan dua manusia biasa yang sedang sakit panas. Dulu pernah sakit panas apa sebetulnya Pak? Sakit panas disebut penyakit apa? Tifus, stip. Ya, kalau sudah penyakit panas stip itu sudah hilang akal biasanya, saking panasnya. Ini Rasulullah 2 kali perbandingannya, 2 orang disatuin sakit panasnya dengan Rasulullah, berarti panas luar biasa. Maka kata Ibnu Mas'ud, wahai Rasulullah, dzalika annalaka ajraini, kalau begitu engkau dapat 2 ganjaran dong, gitu ya. Karena bandingannya 2 orang yang sakit. Betul kata Rasulullah, aku dapat 2 ganjaran karena sakit aku sama dengan 2 orang laki-laki yang sedang sakit panas. Tapi bukan di situ Pak intinya. Apa kata Rasulullah? Ma min muslimin yusibu adza syaukatu fama fauquha illa kafarallahu bi sayiat. Jadi kalau ada umatku nih kata Rasulullah, tidak ada seorang muslim pun yang terkena nyakitkah, kesakitankah, ya, sakit jiwa atau sakit badan, sakit panas seperti biasa, syaukatu fama fauqa, bahkan sakitnya itu lebih dari itu, kata Allah, illa kafarallahu biasaiati, kecuali Allah akan menutupi semua kesalahannya. Allah tutupi kesalahannya kalau sobar. Tidak hanya itu kata Rasulullah, wa khuttat anhu dzunubahu, dan Allah rontokkan dosa-dosanya. Dengan hikmah dia sakitnya itu sobar. Gambaran kata Rasul, rontoknya dosa itu seperti daun yang kering jatuh dari pohon. Rontok Pak kalau kena angin ya. Kayak gitu tuh Pak. Gambarannya kalau dikasih sakit sobar. Jadi luar biasa ya. Rasulullah ngasih nasihat bagi kita dalam bentuk apapun, termasuk sakit aja diperhatikan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma lagi senang doang dekat dengan Allah. Diuji sakit pengen tahu dekat nggak nih kan gitu ya. Jangan cuma dikasih hartanya banyak dia dekat dengan Allah, dikasih belangsa kira-kira dekat nggak dengan Allah. Jadi ujian Allah itu bisa yang pahit, bisa yang manis. Terkadang bisa lulus di uji yang manis, tapi belum tentu di uji yang pahit dia lulus. Bahkan sebaliknya, ketika diuji pahit dia lulus, tapi belum tentu ketika diuji yang manis dia bisa lulus sabarnya. Ada begitu nggak Pak? Banyak Pak. Ya, lagi bilang sama kenal sama kita Pak. Lagi perlu kenal sama kita, datang kemari. Lagi perlu doang. Ya, tapi lagi udah senang lupa udah. Berarti dia tidak lulus di ujinya ketika mendapat kesenangan. Entah jabatankah, entah pangkatkah, entah kedudukankah, entah hartanya banyakkah, lupa sama kita. Ini padahal itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu hadis yang kedua. Kata Rasulullah, al-wa'ku masnul huma. Jadi yang dimaksud wa'ku itu sakit panas. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari hadis yang ini. Satu lagi dah. Hadis ke-39. Apa? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata ia, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yusibu minhu. May yuridillah, tidak akan mengersakan Allah, atau mengersakan Pak, meridhoi gitu ya, atau menimpa boleh. Bihi, kepada sesuatu, khairan, kebaikan, yusibu minhu, yang terkena kepadanya. Jadi maksudnya begini Pak, dari Abi Hurairah ini. Jadi Rasulullah pernah bersabda,
may yuridlahu bi khairin yusibu minhu. Ya. Jadi Allah itu akan tetap menguji kepada seorang muslim, khususnya diuji yang betul-betul pahit dalam kehidupan, maka Allah akan balas khairan yusibu minhu. Allah itu akan mengganjar kebaikan kepadanya yang tidak bisa disangka-sangka oleh makhluk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan sebab adanya ya sesuatu yang membahayakan diri kita, kalau menurut nafsu ini jelek Pak ya, sakit, nyalahin orang gitu ya. Wah, jangan-jangan saya sakit disantet, jangan-jangan saya sakit diteluh sama orang. Itu artinya apa Pak? Suuzon, buruk sangka. Wah, si anu nih gara-gara jadi fitnah Pak. jadi fitnah. Datang ke orang pinter, wah si anu yang kerjain ini mah moal salah ini. Emang dia kayaknya dia Pak. Benci banget mau saya kayaknya. Pada rekayasa, timbulnya fitnah. Sesuatu tidak sesuai dengan fakta atau bukti namanya fitnah. Ketika sakit, ditimpa musibah dalam bentuk apapun, menyalahkan orang lain, bukan introspeksi diri, maka itu bukan termasuk raditu billahi rabba. Gitu ya. Ada riwayat begini Pak, dalam kitab Risalatul Mu'awanah karangan Habib Labil Haddad rahimahullah. Kalau ada seseorang yang mendoakan buruk terhadap orang lain, maksudnya nyumpain gitu Pak ya, gua doain biar mampus ketabrak kereta, ada begitu nggak Pak? Biar mampus kalian bisa berpetir atau geledek. Itu kan doa sumpah yang jelek terhadap orang yang kita nggak suka, benar nggak? Dalam kitab tersebut, barang siapa nih yang mendoakan terhadap orang lain, doanya itu buruk dalam bentuk sumpah apapun, maka doa tersebut tidak akan pernah sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Alasannya, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengampun, Allah itu maha rahmah. Gak mungkin menerima doa dalam bentuk sumpah serapah. Ketika doa itu sampai ke langit, turun lagi Pak doanya, setet. Bisa jadi doa tersebut akan balik kepada orang yang tadi ngedoain. Naudzubillah summa naudzu. Makanya jangan ya, jangan mendoakan orang itu jelek-jelek. Baik-baik aja. Wah Pak, matinya mabok Pak, matinya mabok, udah masuk neraka dia mah tuh kayaknya tuh, pantas. Berarti kita sudah suuzon terhadap orang yang sudah meninggal. Kita nggak tahu, siapa tahu ketika dia mabok mati, sebelum mati dia taubat kepada Allah. Makanya harus husnuzon saja. Nggak tahu kan ya, matinya mabuk ketabrak kereta lagi, wah udah neraka itu makanya saya tahu gitu kan ya, kayak panitia surga wae. Kita nggak tahu ketika dia mabuk dikasih kesadaran oleh Allah, jeger tobat kepada Allah, diterima tobatnya. Kita kan nggak tahu. Maka kata Allah, terima saja apa yang telah Allah kudrat dan iradatkan. Ya, jangan menyalahkan orang lain. Ini intinya Pak Hadis yang
hadis yang ini. Jadi sesuatu yang tertimpa terhadap kita, terutama yang kesalahan, baik dalam bentuk penyakit atau bentuk apapun, jangan menyalahkan orang lain. Kita harus introspeksi diri. Menurut logika nggak mungkin orang yang baik itu akan dijahatin lah. Atau kalau bahasa apes mah tahu dah ya. Kalau bahasa apes saya nggak tahu, Allahu a'lam. Itu ya 3 hadis yang berkaitan dengan sabar. Sudah waktu 15 menit lagi Pak ya. Tentang tauhid saya kira sedikit. Bahasan tauhid tentang khawarikun lil adat. Ini sama-sama kita sharing aja. Awalnya yang kita bahas kemarin itu adalah sifat wahdaniyah. Wahdaniyah terbagi 2. Terbagi ada yang af'al, ada yang zat, ada yang sifat. Nah yang af'al ini kadang-kadang suka keliru kita Pak. Saya ulangi lagi, wahdaniyat fil af'al itu ada yang muttor, ada yang mukhtar. Kalau wahdaniyat Allah yang af'al yang muttor itu adalah ciptaan Allah yang langsung tanpa ada perantara makhluk. Seperti Allah menciptakan bumi, langit, surga, neraka dan sebagainya, itu namanya wahdaniyat af'al yang muttor. Kalau wahdaniyat af'al yang mukhtar itu adalah af'al Allah yang ada asbab makhluk. Ada asbab makhluk. Mang Empe tadi bikin meja ini, benar nggak? Ini af'al Allah yang mukhtar, cuma disandarkan asbabnya adalah pekerjaan makhluk. Bang Empe ambil kayu, gergaji, terus dipelitur, ya, diukur, diampelas, dipaku sesuai dengan pesanannya. Itu af'al Allah, tapi yang mukhtar. Kenapa yang mukhtar? Jangan sampai kita bekerja itu semua dikerjakan hakikatnya adalah Allah. Itu mukhtar Pak ya. Nah, kemudian sekarang khawarikun lil adat adalah suatu kejadian yang luar biasa yang di luar adat kebiasaan manusia. Namanya khawarikun lil adat. Nah, khawarikun lil adat ini ada juga yang mutor, ada yang mukhtar. Kalau yang mutar itu Allah berikan langsung terhadap hamba, nabi dan rasul dalam bentuk mukjizat atau juga dalam bentuk irhas, calon bakal nabi. Itu namanya af'al Allah yang mutar, langsung Allah berikan kepada calon nabi atau calon rasul atau kepada nabi dan rasul yang punya mukjizat. Contoh Pak, Nabi Muhammad pernah punya irhas, artinya punya khawarikun lil adat yang di luar adat kemanusiaan. Apa irhas Rasulullah? Salah satunya adalah ketika Rasulullah belum diutus jadi nabi dan rasul, itu selama hidupnya tidak pernah Rasulullah itu terkena sinar matahari, selalu dinaungi oleh awan. Ya, ketika dagang dari Makkah ke Syam itu selama perjalanan nggak pernah tuh Pak kena sinar langsung matahari, selalu diiuhi, dilindungi oleh awan. Itu namanya irhas. Kenapa Pak? Ada apa secara ilmiah? Kalau dikaji secara ilmiah, ternyata Rasulullah itu dalam sebuah riwayat Al-Barjanji Mas ya, nurun fauqa nurin, gitu ya. Rasulullah itu laksana cahaya di atas cahaya.
Benar nggak? Yang pertama Allah ciptakan itu adalah nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah nur Rasulullah diciptakan lupa pancarannya surga kah, neraka kah, langit kah, bumi kah, manusia kah, alam beserta isinya, termasuk matahari itu pancaran nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi logikanya kalau nih Pak, matahari langsung menyinari langsung Rasulullah, maka akan terjadi pantulan cahaya. Sumbernya Rasulullah. Ini matahari cuma pancaran doang. Akan hancurlah bumi beserta isinya. Itu secara ilmiahnya Pak ya. Karena Rasulullah dapat irhas dari Allah. Kemudian mukjizat. Di mukjizat itu kejadian luar biasa yang disebut dengan khawariqunil adat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Banyak ya mukjizat para Nabi dan Rasul. Saya ambil contoh satu aja ya. Nabi Isa alaihissalam pernah mukjizat yang beliau miliki menghidupkan orang mati. Pernah cerita begitu ya? Menghidupkan orang mati. Kata orang Israel orang Nasrani kaumnya, itu baru mati kemarin dihidupin juga. Yang baru mati kemarin mah bisa aja, mungkin belum mati, bisa hidup lagi. Kata Nabi Isa apa? Silakan kau cari mayit yang matinya ribuan tahun. Kata Nabi Isa. Ditantang Pak itu Pak. Dicari-cari, ada mayit yang matinya kurang lebih 4.000 tahun, yaitu anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Dicari makamnya ada Pak. Dalam riwayat itu makam sudah 4.000 tahun meninggal. Maka Nabi Isa, oke siap, kata Nabi Isa, doa kepada Allah, hidup Pak. Hidup mayat tersebut, dialog sama Nabi Isa dan kaum-kaumnya. Apa dialognya? Wah, kok rambut kamu sekarang beruban? Aku nggak tahu, kata si mayit tersebut. Aku kaget ada yang membangunkan. Mungkin ini pertanda kiamat sudah tiba. Maka aku bangun. Saking kagetnya, takutnya aku dengan kiamat, maka rambutku saat ini putih. Padahal dulu waktu meninggal masih muda. Jadi kekhawatiran, ketakutan datangnya kiamat sampai rambutnya putih. Itu mukjizat yang dimiliki Nabi Isa alaihissalam, bisa membangunkan mayit walaupun sudah 4.000 tahun usianya. Itu namanya mukjizat. Nah, khawariqun lil adat bisa dipelajari, Pak ya, bisa diamalkan dengan 3 aspek Pak ya. 3 aja. 1 subjek, orangnya harus yang soleh. Tahu soleh Pak? Soleh nggak pernah maksiat ya. Kedua, yang digunakan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Bentuknya doa ya, bisa dari Al-Quran, bisa dari hadis, bisa dari ijma atau fatwa ulama, bisa wirid-wirid yang diberikan oleh para guru. Itu tidak bertentangan, sumbernya jelas dari guru, kecuali jangjaukan Pak. Tahu jangjaukan Pak? Kelaras kelereh tedung nyaman, urus mareh tedung nyaman, nggak sembuh. Itu jangjaukan Pak ya. Itu sumbernya bukan dari syariat agama Islam. Kedua, ketiga, digunakan khawariqun lil adat ini untuk kebaikan umat tanpa pamrih. Nah ini Pak,
harus karena Allah. Jadi nolong orang gitu Pak. Kalau salah satu cacat nih Pak, orangnya baik ya, yang dipakai juga dari syariat Islam tapi digunakan buat bisnis, maka ini tidak halal hukumnya, bisa jadi haram hukumnya. Jelas Pak ya? Jelas. Jadi khawariqun lil adat itu dilihat dari tiga faktor ini. Mana saja yang termasuk khawariqun adat selain irhas dan mukjizat? Yang termasuk khawariqun lil adat selain irhas dan mukjizat, satu, ketiga ya berarti ya, mukjizat, irhas, mukjizat. Yang ketiga itu bisa karomah. Jadi karomah itu khawariqun lil adat yang dimiliki oleh para wali-wali Allah. Keempat, ma'unah. Ma'unah ini khawariqun lil adat yang dimiliki oleh orang-orang mukmin yang soleh. Mukmin soleh Pak ya. Yang kelima ada juga khawariqun adat, bentuknya sihir. Yang empat ini hukumnya halal, kalau yang sihir ini hukumnya haram. Tidak boleh diamalkan, tidak boleh dikerjakan. Karena kalau sudah sihir, sudah bersekutu dengan iblis, bisa bersekutu dengan setan, bisa bersekutu dengan jin juga bisa. Itu namanya sihir. Ada juga ma'unah. Nah kalau ma'unah itu ya dia khawariqun lil adat yang dimiliki oleh mukmin yang soleh. Bapak mau jadi wali bisa Pak. Kalau sudah jadi wali berarti punya karomah. Tahapannya minimal Pak, harus paham ilmu usuluddin, ilmu tauhid. Dua, harus paham ilmu fikih. Ketiga, harus paham ilmu akhlak. Yang ketiga ini kalau kita paham, kita bisa mampu jadi wali Pak. Ya, jadi wali. Kalau udah jadi wali, nggak usah minta, datang sendiri tuh Pak rezeki mah gitu ya. Itu namanya wali. Sekarang mau jadi wali Pak, komandor. Wali nikah, wali murid ya. Ya. Jadi ma'unah sama karomah ini masih bisa diikhtiarkan, masih bisa diusahakan, kecuali irhas dan mukjizat. Karena irhas dan mukjizat hanya bakal calon nabi dan para nabi dan rasul. Kalau karomah masih bisa, apalagi ma'unah. Kalau lebih banyak kebaikannya, nggak pernah ninggal sholat ya, maka ma'unah itu akan datang. Makanya ada bahasa guru saya begini, janganlah engkau cari keramat, jangan engkau cari karomah, istiqomah saja engkau ibadah, maka karomah ma'unah itu akan datang dengan sendirinya. Ya, jangan cari keramat, istiqomah aja, insya Allah karomah ma'unah itu akan datang dengan sendirinya, insya Allah. Itu baru pembukaan doa. Sok sampai situ ada pertanyaan mau enggak? Enggak, ngapain ke sana dia? Hah? Nanya enggak? Sekitar hadis tadi ataupun yang barusan dibahas tentang khawariqun lil adat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Kiai, yang ada 2 pertanyaan. Yang pertama,
tentang penyakit ain itu gimana penjelasannya? Hah? Apa? Penyakit ain, saya sering dengar penyakit ain. Oh, mata ya. Ain, iya. Saya kurang lebih kayak gitu. Oh iya. Terus. Iya. Yang kedua, saya pernah dengar cerita kayak gini. Imam Malik berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i tentang mencari rezeki. Apa Imam Malik tidak perlu usaha, rezeki akan datang? Kata Imam Syafi'i, kita usaha, rezeki akan datang. Apakah itu termasuk muftar dan mukhtar? Ya cukup sekian, Kiai. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama penyakit ain ya. Tadi kalau penyakit ain disebutnya sama dengan riya gitu ya. Ini ya disebut dengan penyakit ruhani atau penyakit batin. Jadi kalau orang yang punya penyakit batin itu biasanya merasa dirinya pinter, merasa dirinya kaya, merasa dirinya ganteng, merasa dirinya cantik, merasa dirinya khusyuk dalam sholat, merasa dirinya khusyuk ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dirinya masuk surga, yang lain masuk neraka. Itu termasuk penyakit ruhani. Nah kalau sudah merasa paling, nah ini kan nambah ya, merasa paling soleh, merasa paling benar, merasa paling hebat, itu badannya manusia tetapi jiwanya sudah kemasukan ruh iblis atau setan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu persepsi saja atau interpretasi para ulama. Kalau bisa Bapak gambarkan begini. Dulu pernah Bapak jelaskan tentang salah satu aliran Qadariyah dan aliran Jabariyah. Kalau pahami kedua aliran tersebut, insya Allah Anda akan paham. Sedikit saja, kalau Jabariyah itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah bodoh, udah bodoh aja, nggak usah belajar. Jabariyah. Kalau sudah miskin, udah miskin aja, nggak usah usaha. Itu namanya Jabariyah. Kalau Qadariyah itu selain ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang dilakukan oleh makhluk itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada ikhtiar atau usaha makhluk. Nah kalau di Imam Syafi'i itu bukan begitu, apa pengertiannya ya? Kalau Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu salah satu mujtahid fatwa yang menafikan aliran Qadariyah dan aliran Jabariyah. Justru kedua imam mujtahid itu adalah yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Ini dilurusin ya, lurusin ya. Artinya makhluk kita manusia semaksimal mungkin harus ikhtiar, semaksimal mungkin harus usaha. Sakit, usaha untuk sembuh, berobat. Ya, ketika sakit badan nih Pak, entah pilek kah, mata kah,
Wajib hukumnya ikhtiar berobat atau cari obat. Ketika sembuh dengan obat tersebut, punya keyakinan dalam batin ini hakikatnya yang menyembuhkan itu adalah Allah. Manusia dengan obatnya itu hanya wasilah, hanya pelantara. Datang ke guru misalnya ke ustadz, doain pak, bang, biar usaha lancar. Didoain tuh sama bapak, usahanya lancar, alhamdulillah, berkat doa bapak sama ibu. Bahasanya kan begitu ya. Bapak atau ibu atau guru itu hanya wasilah, asbab. Tapi hakikatnya yang mengasihi itu adalah Allah. Itu ya. Maka kita tidak boleh menafikan doa. Baik doa sendiri, apalagi doa berjamaah. Maka kita butuh doa-doa dari orang yang soleh. Ya, kalau kita nggak butuh doa, berarti sombong. Yang merasa dirinya yang dikabul, kan begitu. Apalagi doanya berjamaah. Al-jama'atu rahmatun. Doanya berjamaah merupakan rahmat. Itu kira-kira nanda. Enggak. Iya. Ada lagi? Enggak? Ya malu-malu. Atau ada yang menambahkan boleh nggak apa-apa, silakan. Matiin. Ntar aja diskusinya. Jelas ya? Jelas apanya? Ya udah, kalau udah cukup ya, insya Allah minggu depan kita lanjut kembali. Mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini kita semua mendapatkan rahmat, maghfirah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk doa kami persilakan ke Kang Ustad. Siapa yang doa? Kami atas nama pribadi kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita bisa bertemu bersua kembali di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sallim mubarik alaihi wa ala alihi. Sebelum doa minta suratul Fatihah. Sekalian ngundang mohon maaf Tuan Guru sahibul majlis. Insyaallah tanggal 4 hari Ahad karena mau ngadain maulid sekaligus nikahin anak. Untuk maulidnya hari Minggu jam 9. Ya. Jadi tadi apa yang dibahas sama Kiai itu doa ini sebagian rahmah saja.